Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali dalam permenungan singkat pada hari ini, Jumat 8 November tahun 2024. Dan bacaan-bacaan suci hari ini memberi kita inspirasi baru untuk kita renungkan dan kita refleksikan sepanjang hari ini. Memang perumpamaan yang diangkat oleh Tuhan Yesus dalam Injil suci pada hari ini kelihatannya sangat membingungkan dan dapat menimbulkan banyak pertanyaan. Mengapa Yesus menggunakan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, yang korupsi, dan bertindak licik? Mengapa si tua justru memuji kecerdikan bendahara tersebut? Dan apakah ajaran yang mau disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan ini? Memang di dalam banyak kesempatan Yesus menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan ajarannya, untuk menyampaikan pewartaannya tentang kerajaan Allah. Banyak orang yang dianggap sulit memahami ajaran Yesus, sehingga Yesus mengangkat hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan atau kebiasaan orang pada zaman itu ke dalam sebuah perumpamaan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Meski sedikit membingungkan dan menimbulkan banyak pertanyaan, tetapi sesungguhnya ada pelajaran penting, ada inspirasi yang sangat penting untuk kita yang mendengar pewartaan Injil pada hari ini. Pertama, tentu saja berkaitan dengan kepercayaan. Jabatan sebagai bendahara merupakan sebuah kepercayaan, dan kepercayaan itu menuntut tanggung jawab. Tentu saja si bendahara telah dipercayakan oleh tuannya dalam mengurus beberapa hal, dan meski tidak disebutkan dengan jelas, meski tidak tertulis, namun jabatan sebagai bendahara sebenarnya menuntut suatu tanggung jawab yang tidak sedikit. Kepada kita, murid-murid Kristus di zaman ini, tentu saja kita diberi kepercayaan dalam banyak hal. Di dalam keluarga misalnya, seorang ayah diberi tanggung jawab untuk menafkahi, melindungi, mengayomi, mencintai istri dan anak-anaknya dan seluruh keluarganya. Seorang ibu dipercayakan untuk merawat, untuk mencintai, untuk mengajarkan dan mendidik anak-anak yang dipercayakan kepada keluarganya. Di tempat kerja misalnya, kita diberi jabatan-jabatan tertentu yang tentu saja ada tanggung jawab, ada kewajiban yang harus kita penuhi di dalamnya. Di dalam hidup komunitas religius misalnya, kita diberi jabatan-jabatan tertentu. Apakah itu sebagai pemimpin ataupun sebagai anggota komunitas, dengan kewajiban dan tanggung jawab kita masing-masing. Bendahara dalam bacaan Injil suci hari ini yang tidak bertanggung jawab dengan tugas yang dipercaya kepadanya, akhirnya ia dipecat oleh tuannya sendiri. Ia menghambur-hamburkan uang tuannya. Ia bekerja tidak dengan jujur. Ia tidak tulus dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga ia dipecat, dan akhirnya ia kehilangan pekerjaannya. Selain itu, ia juga kehilangan kepercayaan dari tuannya. Kita pun demikian dalam banyak hal, dalam tugas yang dipercayakan kepada kita. Tentu saja ada konsekuensi lanjut apabila kita tidak bertanggung jawab, apabila kita tidak tekun melaksanakan tugas dan kewajiban yang dipercayakan kepada kita.
Dan hal yang kedua yang bisa menjadi inspirasi untuk kita pada hari ini adalah tentang bagaimana kita kembali menata hidup kita setelah kejatuhan yang kita alami. Seperti bendahara yang telah kehilangan pekerjaannya, telah kehilangan jabatannya. Ia menghadapi satu situasi sulit dalam hidupnya oleh karena perbuatannya sendiri, oleh karena kelalaiannya sendiri. Namun, ia menyadari keadaannya saat itu dan dia mau kembali menata hidupnya dan dia mau kembali menyiapkan dan menyediakan jaminan bagi masa depannya. Tindakan si bendahara terhadap orang-orang yang mempunyai utang kepada tuannya itulah yang sebenarnya dipuji oleh tuannya sendiri, bahwa ketika kita jatuh dalam kesalahan, dalam kekeliruan, dalam kelalaian yang menyebabkan kita menjauh dari Allah, sebenarnya satu hal yang menjadi kekuatan kita adalah ketika kita mampu menyadari kejatuhan itu, menyadari kerapuhan kita, dan mau kembali bangkit untuk menata masa depan kita, mempraktikkan kebajikan tertentu, mempraktikkan ajaran-ajaran Yesus, menghidupi pewartaan Yesus, karena kita telah menyebut diri sebagai murid-murid Kristus. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa orang kudus punya masa lalu dan orang berdosa punya masa depan. Kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah makhluk yang lemah dan rapuh, yang kadang jatuh dalam dosa dan kesalahan tertentu. Tetapi bahwa Tuhan mau agar kita bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari kejatuhan kita, dan mau kembali menata diri untuk menyambut masa depan sebagai anak-anak Allah yang terkasih. Dan Rasul Paulus dalam bacaan pertama pada hari ini kepada jemaat di Filipi, ia katakan demikian: saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, bahwa orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut, dan kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju ke perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam iman.